Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haris Pratama Teguh SHIMH selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Nama saya Sunaini, NPM 1951040436 dari kelas F MBS semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara, khususnya Islam pada masa Sunan Kalijaga. Baiklah, langsung saja mengenai yang pertama. Yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu mengenai biografi dan asal-usul dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Syahid. Nama lainnya adalah Branda Lokajaya, Syekh Malaka, Abdur Raden Rahman, dan lain sebagainya. Pada tahun 1586, beliau menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya di usia 131 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Desa Kadilangu, desa yang merupakan wilayah dari Kabupaten Demak. Tempat pemakamannya terletak di kota Timur Laut, Kota Bintaro. Selanjutnya kita masuk tentang asal-usul kehidupan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah gelar yang diberikan kepada Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra dari Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Terkait asal-usul Sunan Kalijaga, ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga ini keturunan Arab asli. Ada juga yang mengatakan keturunan Cina, dan ada juga yang mengatakan keturunan Jawa asli. Masing-masing pendapat itu memiliki sumber yang berbeda. Memang sejarah Indonesia sebelum adanya catatan Belanda itu tidak akurat, sering sulit dipercayai dan sering banyak ada versi karena sejarah tersebut disampaikan dari mulut ke mulut. Adanya beberapa versi terkait asal-usul Sunan Kalijaga, tapi kenyataannya yang dikembangkan hanyalah versi Jawa saja, sedangkan dua versi lainnya itu telah terjadi penyimpangan terkait kisah anggota Wali Songo yang paling terkenal ini. Selanjutnya kita masuk ke masa remaja Sunan Kalijaga. Pada masa kecil, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Raden Mas Syahid. Nama tersebut diberikan oleh Sunan Ampel. Sebelumnya namanya adalah Raden Seco. Kisah muda Raden Syahid ini ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan bahwa sewaktu muda Raden Mas Syahid ini suka merampok dan mencuri. Dan hasil rampokan atau curiannya itu tidak dinikmati sendiri, melainkan dibagikan kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan atau rakyat-rakyat miskin. Sedangkan versi yang kedua mengatakan bahwa semasa remajanya Sunan Kalijaga ini atau Raden Mas Syahid ini suka merampok dan tidak segan untuk membunuh. Setelah botohnya habis, ia merampok para penduduk. Kemudian dia juga sering melakukan judi kemana-mana. Karena kesaktian inilah Sunan Kalijaga ini sering disebut sebagai Brandel Lokajaya. Sewaktu muda, Raden Mas Syahid yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga ini tergolong muda yang cerdas, terampil, pemberani, dan penjiwa besar. Semasa mudanya dia tidak menyiakan begitu saja, tetapi benar-benar dipergunakan untuk memperbesarkan dirinya meskipun tanpa bekal dari kedua orang tuanya. Beliau selalu berburu ilmu kepada para sesepuh, misalnya seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang. Bahkan beliau tidak segan lari dari timur ke laut untuk berburu ilmu kepada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam. Pada saat giat-giatnya para Wali Songo berjuang untuk menyiarkan agama Islam, maka Sunan Kalijaga yang termasuk salah satu di dalamnya itu tidak ketinggalan untuk bangkit memperjuangkan syair dan tegaknya agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Beliau termasuk kalangan mereka Wali Songo yang masih muda tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa.
baik kecerdasan ilmu-ilmu yang dimiliki maupun kemampuan umur atau tenaga yang masih muda bila dibandingkan dengan yang lainnya. Sunan Kalijaga ini benar-benar membanting tulang, tidak melakukan dakwah di satu daerah saja, melainkan hilir mudik, keluar masuk hutan dan pegunungan, siang malam terus melakukan dakwahnya. Beliau keliling dari satu desa ke desa lainnya untuk berdakwah. Karena inilah beliau dijuluki sebagai mubaligh keliling. Sunan Kalijaga merupakan sunan yang memiliki karisma tersendiri di antara para wali lainnya. Dia juga dikenal di antara berbagai lapisan masyarakat, kalangan atas maupun kalangan bawah. Di berbagai tempat, dia diberikan julukan sebagai Syekh Malaya. Selanjutnya kita masuk ke dakwah Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam. Adapun cara yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam berdakwah, khususnya kepada masyarakat Jawa yang pada saat itu mayoritas agamanya masih menganut kepercayaan agama Hindu-Buddha, atau mereka tuh masih menganut kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Adapun cara dakwah yang dilakukan yaitu dengan cara Sunan Kalijaga ini secara perlahan-lahan itu memasukkan adat istiadat tradisional yang mereka lakukan itu dia menggabungkannya dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi ketika mereka misalkan ada acara adat-adat tradisional yang kepercayaan mereka, itu Sunan Kalijaga dengan sedikit demi sedikit dia mencampurkannya adat istiadat tersebut dengan ajaran-ajaran yang berbau agama Islam. Di sini Sunan Kalijaga tidak melakukan kekerasan, karena jika melakukan kekerasan atau langsung memberontas adat istiadat mereka tersebut, itu bisa saja menimbulkan sikap antisipasi terhadap ajaran agama Islam. Makanya di sini Sunan Kalijaga ini secara lembut gitu memperkenalkan ajaran agama Islam ini sedikit demi sedikit melalui dakwahnya tersebut. Selain itu, Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai Sunan Kalijaga yang budayawan yang santun dan juga seniman wayang yang hebat. Cara beliau berdakwah itu berbeda dengan berbagai cara-cara metode para wali yang lainnya. Ia dengan berani memadukan dakwah dengan seni yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak terherankan bila dalam mempraktikkan ajaran agama Islam itu banyak dicampur dengan unsur-unsur adat lama atau dengan berkompromi dengan kepercayaan pra-Islam pada masa waktu itu, seperti misalnya melalui wayang, gamelan, kidung, kerawitan, tembang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke peninggalan Sunan Kalijaga. Adapun peninggalannya itu seperti Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Kadilangu, Kris Kiai Celebuk, Kris Kiai Syir'an, dan Kotong Antakusumo. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari pengucapan ataupun tutur kata dari saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.